Halo semuanya, selamat datang di podcast Biko Menyapa. Dengan saya, si anonim mahasiswa bimbingan konseling Universitas Negeri Medan akan menemani waktu Anda beberapa menit ke depan. Sebelumnya, apa kabar semuanya hari ini? Semoga sehat dan jaga kesehatan. And thank you udah luangin waktu dengerin podcast ini. Oke, biar nggak lama, langsung saja topik yang saya bawakan adalah hambatan bimbingan dan konseling pada kurikulum 2013. Bimbingan konseling seperti yang telah kita tahu merupakan pelayanan bantuan untuk peserta didik, baik secara perorangan maupun kelompok agar mampu mandiri dan berkembang secara optimal dalam bidang pengembangan kehidupan pribadi, kehidupan sosial, kemampuan belajar, dan perencanaan karir melalui berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung berdasarkan norma-norma yang berlaku. Kurikulum 2013 dirancang dengan tujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Nah, teman-teman, kedua hal tersebut sangat berkaitan dalam mewujudkan terlaksananya pendidikan yang efektif, menghasilkan generasi penerus bangsa yang diharapkan untuk membangun negara lebih maju. Ternyata, teman-teman, masih banyak hambatan yang harus dihadapi dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling, sesuai yang telah dirangkum oleh tim anonim dari Biko melalui beberapa observasi yang menjadi hambatan. Yang pertama, adanya guru bimbingan konseling belum memahami tentang kurikulum 2013. Kurangnya pemahaman guru BK tentang kurikulum 2013 yang dimaksud adalah tujuan, kelebihan, kekurangan, maupun metode pengajaran yang akan diberikan. Nah, hal ini diakibatkan adanya rasa acuh atau tidak peduli dengan adanya perubahan kurikulum yang dinilai tidak penting atau hanya dianggap sebagai formalitas belaka. Kemudian, akibat dari hal tersebut, kesiapan guru dalam mengimplementasikan kurikulum 2013 menjadi kurang atau pengajaran yang akan diberikan tidak sesuai dengan tuntutan kurikulum. Selanjutnya, kebanyakan guru terkesan hanya menunggu perintah dari pemerintah saja, sehingga inisiatif guru dalam bertanya dan mencari pemahaman tentang kurikulum 2013 secara individual masih kurang. Nah, bagaimana menurut tanggapan teman-teman sekalian yang mendengar? Pastinya perlu diadakan penanggulangan atau cara memperbaikinya kan? Nah, dalam memperbaikinya perlu dilakukan pencerahan tentang fungsi dan peran BK kepada pihak sekolah dalam kepala sekolah sebagai pemegang otoritas tertinggi di sekolah tersebut agar tidak terjadi disfungsi bimbingan konseling. Nah, pencerahan ini dirasakan perlu untuk memberikan pemahaman tentang kedudukan bimbingan konseling di sekolah dengan alasan bahwa pendidikan di sekolah tidak hanya dilakukan melalui proses pembelajaran oleh guru mata pelajaran dan pelatihan guru praktek, tetapi juga kegiatan bimbingan dan konseling yang dilakukan oleh guru bimbingan konseling atau konselor terkait untuk membantu peserta didik mencapai perkembangan yang optimal, termasuk mencari dan menetapkan pilihan serta pengambilan keputusan yang mencakup kehidupan pribadi, sosial, belajar, dan perencanaan karir peserta didik tersebut ke depannya bagaimana. Nah, teman-teman, masalah yang kedua adalah masalah sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan bimbingan konseling kurikulum 2013 bahwa masih terbatas. Kurikulum 2013 dapat berjalan dengan baik apabila didukung oleh adanya sarana dan prasarana yang mencukupi atau memadai. Sebagai contoh, dalam proses pembelajaran menuntut keaktifan siswa dalam 5M, yaitu mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengomunikasikan. Untuk mendapatkan 5M tersebut, tentunya peserta didik membutuhkan sarana yang menunjang mereka dalam proses pembelajaran. Padahal masih banyak sekolah atau instansi sekolah yang belum memadai akan hal tersebut, sehingga terdampak
bagaimana penerimaan peserta didik tersebut dalam pengetahuannya. Nah, dalam penanggulangannya dapat diberikan bahwa guru BK di sekolah harus meningkatkan dedikasi dan loyalitasnya agar eksistensi bimbingan konseling dapat dipahami secara benar. Guru bimbingan konseling mengkonfirmasi atau mengomunikasikan dan mengordinasikan hal-hal yang diperlu untuk keefektifan pelayanan bimbingan konseling yang pastinya didukung oleh pimpinan agar proses atau program tersebut dapat berjalan dengan lancar tanpa ada pertentangan atau perselisihan. Nah, guru bimbingan konseling harus tetap menjalankan tugas sebagai guru pembimbing meskipun adanya keterbatasan sarana dan prasarana tersebut. Bimbingan konseling dapat meningkatkan kekreatifan guru untuk mempublikasikan pelayanan bimbingan konseling kepada peserta didik secara langsung atau secara tatap muka tanpa adanya akses sarana prasarana yang akan dibutuhkan. Nah, yang ketiga, masalah yang dicakup adalah jam pelayanan dan tenaga kerja yang dibutuhkan bimbingan konseling belum sesuai berdasarkan program yang telah ditetapkan. Nah, teman-teman, dalam pelaksanaan program tersebut, guru bimbingan konseling sulit dalam melaksanakan layanan dan kegiatannya, baik itu berupa pelayanan klasikal, kelompok, maupun secara pribadi, karena di sini pelayanan BK mencakup susahnya untuk mengatur waktu dan menetapkan waktu pelaksanaan khususnya terhadap layanan klasikal BK, karena layanan klasikal BK ini membutuhkan waktu yang cukup lama atau menguras waktu. Nah, sehubungan dengan implementasi kurikulum, waktu pelaksanaan klasikal ini dalam implementasi kurikulum 2013 diberikan 2 jam per minggu serta jumlah peserta didik asuh guru BK yaitu 1:150. Sedangkan di beberapa instansi sekolah atau sekolah terkait yang telah diobservasi, guru-guru dalam sekolah tersebut tidak memadai untuk melakukan dengan banyaknya jumlah siswa yang telah dicakup dalam sekolah tersebut. Misalnya ada 800, sedangkan guru BK-nya hanya memiliki 1 guru BK saja dalam sekolah tersebut. Nah, pastinya kurang optimal kan teman-teman, sehingga perlu adanya kajian hubungan tema dan subtema materi BK dengan mata pelajaran terkait, sehingga walaupun tidak tersedia waktu bimbingan dan konseling yang akan diberikan dari materi BK dapat diintegrasikan dalam materi terkait mata pelajaran tertentu yang dapat diimplementasikan atau dikolaborasikan. Nah, dalam hal ini juga perlu dilakukan oleh kepala sekolah mengenai penambahan guru BK dan rapat semesteran agar dapat menempatkan jam pelajaran atau jam pelayanan BK yang dapat ditambah kemungkinan. Nah, upaya yang bisa dilakukan guru BK untuk mendapatkan jam masuk kelas bimbingan konseling adalah yakni dengan mengusulkannya pada wakil kepala sekolah urusan kurikulum serta kepala sekolah yang bersangkutan. Dalam mempertahankan alokasi jam masuk kelas bimbingan konseling tersebut, guru BK di sekolah harus aktif untuk memberikan masukan kepada wakil kepala sekolah urusan kurikulum agar dipercaya mengenai kinerja guru BK tersebut seoptimal mungkin dan dapat melakukan pelayanan agar peserta didik juga dapat menerima apa yang menjadi hak mereka dan dapat berkembang. Nah, jadi begitu teman-teman, hambatan yang dialami dalam pelaksanaan bimbingan konseling pada saat ini. Mudah-mudahan teman-teman yang mendengar ini dapat bertambah wawasannya, terutama teman-teman saya yang berkecimpung di bimbingan konseling yang bakal jadi pendidik generasi dapat memahaminya dengan baik dan dapat menciptakan generasi emas nantinya, pastinya ya kan. Nah, kayaknya di podcast Biko pertama ini cukup di sini dulu ya teman-teman. Next time kita bakal bahas topik yang baru seputar bimbingan dan konseling, atau teman-teman bisa juga merequest apa saja yang perlu kita bahas. Biko pasti siap kok untuk melayani. Nah, teman-teman, maaf apabila ngomongnya saya rada ribet gini.
Semoga kedepannya dapat lebih baik lagi pastinya ya. Oke, selamat beraktivitas teman-teman. Jangan lupa beristirahat secukupnya, stay healthy, dan dapat menjaga kesehatannya dalam pandemi ini. Saya si Anonim Biko, pamit undur diri. Sampai jumpa di Biko Menyapa podcast selanjutnya.